ada 5 untuk semakin zaman maju sekarang itu ada 5 metode sunat ya. Jadi ada yang bilang sunat yang modern itu dimulai dari sunat lem, stapler. Jadi itu ada tiga jenis sunat modern. Kalau zaman dulu konvensional namanya, jadi dipotong pakai gunting, habis itu dijahit. Iya, dijahit ya. Sekarang masih ada. Terus yang kedua menggunakan laser itu sebenarnya cutter itu dalam dunia medis sebenarnya harusnya ada monopolar, ada bipolar. Itu sebenarnya bukan yang digunakan oleh kita tenaga hitan. Kalau kita tenaga hitan ini itu berbeda, bukan arus listrik lagi, itu barangnya. Itu kan untuk pembedahan apa ini kan? Iya, jadi itu jatuhnya nanti ada resiko luka bakar. Karena yang kita gunakan untuk potong, yang kemarin konvensional pakai gunting, ini pakai laser bara api. Ya, panasnya arus listrik. Nah, jadi ada resiko luka bakar, melepuh. Nah, itu kalau laser. Nah, sejauh ini di dunia medis laser itu tidak digunakan untuk penyunat, Pak. Itu hanya digunakan untuk, mohon maaf, kita yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau dunia dokter spesialis, apalagi urologi, itu tidak menggunakan itu. Terus kemudian yang modern masuk ke metode klem. Metode klem itu bentuknya banyak, mereknya banyak, pembuatnya juga banyak. Ada yang berbentuk ring atau cincin, kemudian ada yang berbentuk pengunci, ada yang berbentuk penguncinya ada yang bisa dipotong. Jadi ada banyak lah mereknya, tapi prinsipnya sama, hanya pembuatnya saja berbeda, namanya aja beda, cuman itu dalam kategori klem. Kemudian yang lem, kalau yang lem itu kita menggunakan bantuan alat potongnya, kemudian kita kasih lem kelilingnya, jadi nggak dijahit tapi lemnya sejenis, kalau kita di lapangan menyontohkannya seperti lem setan tapi khusus dibuat untuk kulit. Jadi daya rekat itu hampir mirip dengan lem setan yang sangat kuat gitu. Terus kemudian stapler itu dia alat potong sekaligus jahitan secara otomatis. Jadi ketika kita potong pakai kayak tang gitu, kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit, dia terpotong tapi sudah sekaligus terjahit dari alatnya itu sendiri. Nah, itu perkembangan zaman sekarang. Nah, kemudian untuk saat ini yang ready saya itu hanya ada yang konvensional, klem, dan laser. Nah, laser ini juga saya bawa alatnya, tapi saya belum tahu bisa kepakai atau enggak karena memang jarang saya pakai gitu. Dan karena resikonya dari beberapa itu tadi, yang paling besar resiko bahayanya ada di laser sebenarnya, karena dia panas tapi nyentuh yang lain pertama, yang kedua hasil akhirnya nanti bisa jadi luka melepuh gitu. Alat juga ada kekurangannya. Nah, cuma kan bentuk dari evaluasi sebelumnya, memudahkan tindakannya, mengurangi resiko-resikonya, tapi tetap ada kekurangannya di dalam itu. Ya Allah, siang hari ini Izam mau menyempurnakan salah satu scenario, yaitu hitan, agar terhindar dari penyakit. Berikan kelancaran, berikan keamanan, dan cepat sembuhnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Tarik nafas yang dalam, buang nafas dulu. Sekali lagi. Oke, ya. Jadi nanti ada suara tembakan obat biusnya, ya. Jadi nanti itu nggak ada jarumnya. Alatnya ini nanti nempel di kulit, nggak ada jarumnya, ya. Satu namanya Rasya, ya sama ya. Nggak ada jarumnya, ya. Cuma nanti ada suaranya. Gitu. Oke. Jadi nanti cairan yang ada di sini
terdorong sama tembakan itu masuk ke pori-pori kulit. Agak sakit seperti ini. Oke, seperti ini. Gitu. Oke. Nah, saat itu terjadi, nanti tarik nafas yang dalam, buang mulut ya. Tetap lemas badannya. Tetap rileks ya. Kalau hafal dengan hafalan-hafalannya, surat-surat pendeknya boleh sambil mengaji ya, atau kalau lebih rileksnya pakai YouTube atau game boleh mungkin juga bebas ya. Oke. Sip. Bisa kita mulai, Iza? Oke. laki-laki. Nafasnya. Tarik nafas. Dia nafasnya. Oke, pintar. Ini harus kita bebaskan dulu dari kepalanya ya. Jangan nangis lagi. Iya. Main itu itu. Jangan nangis. Sakit, Mak. Iya. Tarik nafasnya. Pelan aja. Sedikit ya. Bentar aja. Udah cepet. Sedikit ya.